15074. Perkenalkan, nama saya Septariwan Prasetya Permana dengan NIM 180102534. Perkenalkan, nama saya Fahri Asari dengan NIM 18010253330. Pada video kali ini Kita akan membahas tentang Prestasi baik, kepala sekolah berprestasi. Pokok bahasan dalam video ini adalah yang pertama itu kita membahas tentang pengertian prestasi, yang kedua kita membahas jenis-jenis prestasi, yang ketiga kita membahas pengertian kepala sekolah, yang keempat kita membahas tugas kepala sekolah, dan yang kelima fungsi kepala sekolah. Yang pertama, pengertian. Prestasi adalah wujud nyata dari kualitas dan kuantitas yang diperoleh dari seseorang di bisnisnya. Nah, prestasi ini adalah pengalaman yang berharga untuk seseorang di masa depan. Prestasi digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan seseorang, kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, jenis-jenis prestasi. Nah, yang pertama, prestasi belajar. Prestasi belajar itu adalah hasil yang diperoleh seseorang dari usaha dalam belajar. Yang kedua, prestasi kerja. Prestasi kerja adalah hasil yang diperoleh dari seseorang dalam pekerjaan yang dilakukannya. Prestasi seni. Prestasi seni adalah hasil yang diperoleh dari bidang seni. Lalu selanjutnya prestasi olahraga. Prestasi olahraga adalah hasil yang diperoleh dari seseorang dari bidang olahraga. Nah, yang terakhir adalah prestasi lingkungan hidup. Prestasi lingkungan hidup ini adalah hasil yang diperoleh seseorang dari upaya untuk menyelamatkan lingkungan. Contohnya kayak reboisasi atau yang lainnya. ya, yang ketiga merupakan pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pemimpin dan manajer yang sangat menentukan dinamika sekolah menuju gerbang kesuksesan dan kemajuan di segala bidang kehidupan. Lalu yang keempat adalah tugas kepala sekolah. Tugas kepala sekolah dibagi menjadi 3. Yang pertama, menyusun program kerja, di mana di dalamnya terdapat merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Lalu membuat rencana kerja sekolah atau RKS. Lalu membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS, dan rencana program induksi. Lalu yang kedua, supervisi dan evaluasi. Di dalamnya terdapat yang pertama, menyusun program supervisi, melaksanakan program supervisi, evaluasi diri sekolah, dan evaluasi pengembangan kurikulum 2013. Lalu mengevaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, menyiapkan kelengkapan akreditasi sekolah. Lalu yang ketiga, pelaksanaan rencana kerja, di mana di dalamnya terdapat pertama, menyusun pedoman kerja, struktur organisasi sekolah, serta jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah per semester dan per tahun. Lalu mengelola sarana dan prasarana serta pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu melaksanakan program induksi serta menyusun pengelolaan kesiswaan. yang kelima, ada fungsi kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik untuk membentuk dan membina guru-guru di sekolah agar menjadi guru yang kompeten, maka kepala sekolah juga harus dapat memberikan contoh yang baik tentang bagaimana sebenarnya menjadi pendidik yang kompeten. Kepala sekolah dan guru juga sebagai pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah harus dapat bekerja sama dalam mengimplementasikan kurikulum dan silabus mata pelajaran dengan baik. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolah tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya. Sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Ada kepala sekolah sebagai manajer. Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru
untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan penelitian. Oleh karena itu, peran kepala sekolah sebagai manajer mempunyai tugas dan kewajiban. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, sekolah, dan pemerintah tentang mutu sekolah. Yang keempat, ada meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah untuk mencapai mutu yang diharapkan. Yang ketiga, ada kepala sekolah sebagai administrator. Sebagai seorang administrator, kepala sekolah juga harus mengelola administrasi sekolah dengan sebaik-baiknya. Dalam pengelolaan administrasi sekolah, kepala sekolah harus melakukan hal-hal yaitu satu, kemampuan mengelola kurikulum. Yang kedua, kemampuan mengelola administrasi peserta didik. Yang ketiga, ada kemampuan mengelola administrasi personalia. Yang keempat, ada kemampuan mengelola administrasi sarana dan prasarana. Yang kelima, ada kemampuan mengelola administrasi kearsipan. Yang keenam, ada kemampuan mengelola administrasi keuangan. Yang keempat, ada kepala sekolah sebagai supervisor. Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala, kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dari hasil supervisi ini, kita dapat mengetahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru, dan selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan, dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangannya dan mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. Kurikulum yang berisi perubahan-perubahan yang cukup besar dalam tujuan, isi, metode, dan evaluasi pengajarannya sudah sewajarnya kalau para guru mengharapkan saran dan bimbingan dari kepala sekolahnya. Yang kelima, ada fungsi kepala sekolah sebagai leader. Untuk meningkatkan kompetensi dan kreativitas guru di sekolah, maka seorang kepala sekolah harus mempunyai gaya kepemimpinan yang cocok dan sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi di sekolahnya. Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya kepemimpinan secara tepat dan fleksibel. Kepemimpinan seseorang sangat berkaitan dengan kepribadian, dan kepribadian kepala sekolah sebagai pemimpin akan tercermin sifat-sifat yang jujur, percaya diri, tanggung jawab, berani mengambil resiko dan keputusan, berjiwa besar, dan emosi yang stabil. Dan satu lagi yang teladan. Yang keenam, fungsi kepala sekolah sebagai inovator. Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kerja pendidikan sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara-cara ia melakukan pekerjaan secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional, objektif, pragmatis, dan keteladanan. Fungsi kepala sekolah sebagai motivator. Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk memotivasi seluruh sumber daya manusia yang ada di sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Motivasi dalam pendidikan merupakan hal yang penting. Dengan motivasi mampu membangkitkan minat dan mampu mendorong seseorang untuk melakukan apa saja yang diinginkan. Dalam kegiatan pembelajaran, motivasi akan mampu mendorong peserta didik untuk mau belajar dan meningkatkan prestasi belajarnya. Bagi guru,
akan mampu meningkatkan kegairahan untuk belajar dan meningkatkan kompetensi keguruannya, sehingga mampu meningkatkan prestasi kerja dan pengajaran. Motivasi sebagai suatu dorongan meningkatkan atau menggerakkan dan yang mengarahkan atau menyalurkan perilaku ke arah tujuan. Kesimpulan dari prestasi baik kepala sekolah berprestasi yaitu kepala sekolah dapat berprestasi dengan melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Sebagai kepala sekolah, hal tersebut dapat dilihat dari kinerja guru serta kedisiplinan dan keteladanan siswa-siswanya. Kepala sekolah tidak dapat berprestasi kalau guru dan siswa tidak berpartisipasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.